Komentar Sadil kepada Sandy Walsh bikin ngeri. Wonderkid Kamboja yang patut diwaspadai Timnas Indonesia. Sandy Walsh tunjukkan adaptasi cepat di TC Timnas Indonesia. Dimas Derajat butuh waktu 3 bulan untuk pemulihan. Thomas Doll soroti pemanggilan 3 pemain Timnas Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyoroti pemanggilan 3 anak asuhnya ke Piala AFF 2022. Dari deretan nama ini ada 3 pemain Persija Jakarta, yakni Syahrian Abimanyu, Hansa Muyama, dan Muhammad Ferrari. 3 pemainnya dipanggil ke TC Timnas Indonesia membuat Persija Jakarta dipastikan tidak bisa memainkan mereka pada lanjutan Liga 1 2022-2023 melawan Borneo FC. Terkait hal ini, Thomas Doll menyadari jika pemanggilan pemain ke timnas saat kompetisi berjalan akan berpengaruh kepada tim. Dia menilai jika harusnya 3 pemain ini bisa bersama tim karena kompetisi tidak libur saat Piala AFF 2022. Sindiran Sintayong ke pemain timnas Indonesia mendekati Piala AFF 2022. Pemain timnas Indonesia dianggap memiliki lemak yang cukup tinggi mengingat tak pernah berlatih setelah Liga 1 Indonesia dihentikan sementara. Tak hanya itu, otot para pemain juga berkurang. Padahal dalam waktu dekat skuad Garuda akan berlaga di Piala AFF 2022. Hal itu disampaikan pelatih Sintayong saat menggelar pemusatan latihan di Bali. Bagi pelatih asal Korea Selatan ini, kondisi tersebut bisa mempengaruhi performa pemain ketika bertanding. Sintayong menyebut untuk menstabilkan 2 hal itu, pihaknya sudah mengatur jadwal. Pagi hari wajib masuk ke pusat kebugaran untuk berlatih beban, sementara saat siang sore dijadwalkan berlari. Kehadiran supporter Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Seperti diketahui, kehadiran supporter saat Timnas melaksanakan pertandingan sangat berpengaruh bagi Timnas. Kehadiran pemain ke-12 itu dapat menjadi suntikan semangat dan motivasi tersendiri bagi Timnas. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyerahkan status ada atau tidaknya kehadiran penonton di Piala AFF 2022 kepada Polri. Hal tersebut diungkapkan oleh Zainuddin Amali seusai pemerintah mengeluarkan izin Liga 1 2022-2023 di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat. Komentar Sadil kepada Sandy Walsh bikin ngeri. Pemain naturalisasi Sandy Walsh rajin membagikan momen kebersamaan bersama skuad Timnas Indonesia. Terbaru unggahannya dikomentari Sadil Ramdhani hingga jadi perhatian. Sandy Walsh salah satu pemain rutin yang mengunggah foto di Instagram. Tak sendirian ia berpose. Mereka memperlihatkan pose terbaik dengan gaya masing-masing. Sebagai narasi, Sandy Walsh menuliskan, "Semangat," sembari menyematkan emoji tangan berotot. Tak lama, Sadil pun berkomentar, "Bro, jangan lupa tikam," sembari memberikan emoji tersenyum dan api berkobar. Komentar tersebut mengundang perhatian netizen. Tak sedikit netizen yang khawatir hingga menuliskan pesan kocak. 3 pemain kunci Brunei Darussalam yang patut diwaspadai Timnas Indonesia. Brunei Darussalam telah memastikan diri lolos ke Piala AFF 2022. Kelolosan The Hornets ini didapatkan usai mengalahkan Timor Leste di babak play-off. Pasukan Mario Rivera ini nantinya tergabung di grup A Piala AFF 2022. Langkah mereka tak akan mudah karena tergabung dengan Timnas Indonesia, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Jika melihat kedalaman skuad dari Brunei, ada beberapa pemain kunci yang harus diwaspadai oleh Mark Klok JS. Ia adalah Asman Saleh, Abdul Azizi, Ramizie Ramli. Ketiga pemain tersebut patut diwaspadai karena mereka adalah pemain kunci yang ikut membawa Timnas Brunei kembali eksis di Piala AFF setelah absen selama 26 tahun. Satu lagi pemain berdarah Indonesia yang bermain di Liga Qatar. Qatar dihuni banyak ekspatriat. Indonesia jadi satu di antara negara penyumbang ekspatriat yang cukup banyak di Qatar. Diketahui ada 1 pemain berdarah Indonesia yang merumput di Liga Qatar. Dia adalah Muhammad Ali Rahman Jamin. Pemain Al Gharafa ini lahir di Qatar pada 3 Februari 2000 dan sudah mencicipi persaingan kasta tertinggi Qatar Star League. Meskipun sejak lahir tinggal di Qatar, Ali Rahman ternyata masih sedikit mengikuti perkembangan Timnas Indonesia. Ia pun berharap suatu hari nanti dapat memperkuat skuad Garuda. Wonderkid Kamboja yang patut diwaspadai Timnas Indonesia.
Ada beberapa pemain timnas Kamboja yang patut diwaspadai timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Salah satunya adalah Sieng Chante. Seperti yang diketahui, Kamboja berada satu grup dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Selain Kamboja, ada juga Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam di grup A. Sieng Chante disebut-sebut sebagai wonderkid paling menonjol milik Kamboja saat ini. Ia lahir di Koh Kong, Kamboja pada 9 September 2022. Ia mendapat pendidikan sepak bola di Pati Youth Academy yang didirikan oleh Federasi Sepak Bola Kamboja di bawah asuhan pelatih berpengalaman asal Jepang, Koji Kyotoku. Sandy Walsh tunjukkan adaptasi cepat di TC Timnas Indonesia. Sandy Walsh resmi bisa membela Timnas Indonesia setelah proses naturalisasi selesai dan perpindahan federasinya disetujui FIFA. Pemain keturunan Sandy Walsh tampak bisa beradaptasi dengan cepat dengan rekan setimnya di Timnas Indonesia, sebab ia sudah paham dengan bahasa Indonesia. Bergabung dengan skuad Garuda, Sandy Walsh menunjukkan adaptasi yang cepat, sebab ia tidak kebingungan dengan masalah bahasa. Menukil dari tayangan YouTube PSSI pada Senin 5 Desember 2022, Sandy Walsh tampak lancar menghitung kala berlatih dengan Fahrudin Arianto. Pemain berusia 27 tahun itu terlihat menghitung gerakan latihan 1 hingga 6. Bahkan di akhir gerakan tersebut, Sandy mengucapkan, "Bagus, bagus." Dimas Derajat butuh waktu 3 bulan untuk pemulihan. Striker Persikabo 1973 dan juga Timnas Indonesia, Dimas Derajat, mengalami nasib kurang baik menjelang Piala AFF 2022. Ia harus absen membela tim Garuda lantaran mengalami cedera. Padahal Dimas Derajat tengah on fire bersama Timnas Indonesia. Ia juga selalu menjadi pilihan utama pelatih Sintayong saat tim Merah Putih melakoni 3 laga kualifikasi Piala Asia 2023. Menurut dokter tim Persikabo 1973 Ihsan Muhammad, pemain asal Gresik itu mengalami cedera saat latihan bersama tim pasca pertandingan melawan Bali United. Dimas Derajat merasakan ada yang kurang nyaman pada kakinya selepas latihan. Setelah dilakukan pemeriksaan MRI, ternyata ditemukan masalah pada lutut kirinya. Ia pun diklaim butuh waktu kurang lebih 3 bulan untuk pemulihan. Alasan Evan Dimas tak lagi dipanggil Sintayong. Sosok Evan Dimas yang tak dipanggil Timnas Indonesia dipertanyakan oleh salah satu kontestan Piala AFF 2022 Vietnam. Evan memang sudah cukup lama tak masuk dalam daftar pemain andalan Sintayong selaku pelatih Timnas. Penampilan terakhir Evan bersama skuad Garuda adalah saat menghadapi Timor Leste di FIFA Matchday Januari lalu. Dia bahkan tidak tampil di laga kedua FIFA Matchday saat itu karena diketahui terpapar virus corona. Namun hingga kini Evan tidak juga dipanggil oleh Sintayong, bahkan untuk Piala AFF 2022 sekalipun. Persaingan lini tengah yang cukup ketat, statistik permainan di klub yang menurun, hingga Sintayong lebih percaya kepada gelandang lain menjadi faktor tersisihnya Evan Dimas di skuad Garuda. Lini tengah yang ada saat ini memang cukup meyakinkan dengan adanya Mark Klok yang tampil impresif bersama Persib. Penampilannya pun sangat krusial dan tak tergantikan pada laga kualifikasi Piala Asia beberapa waktu lalu.